kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke analisis industrinya. Tadi sudah yang PESTEL, environmental scanning. Sekarang kita masuk ke analisis industri yang merah ya, yang tengah ini. Nah, alatnya adalah 5 force model ya, dikembang 5 force model. Judulnya ada 5 ya, berarti ada 5 nanti. Nah, ini 5 force model ya. Nah, jadi kita mengidentifikasi lingkungan industrinya. Nah, di sini adalah kondisi persaingannya. Jadi kondisi persaingan di industri tempat perusahaan kita bernaung. Misalnya perusahaan tempat kita bekerja adalah perusahaan otomotif ya, berarti di sini pesaing-pesaingnya. Misalnya kita Daihatsu gitu ya, berarti di sini ada pemain-pemainnya, ada Toyota, Suzuki ya, Hyundai, Honda, dan sebagainya. Gitu. Sebenarnya kondisi persaingannya. Nah, jadi kita akan melihat satu demi satu di sini kondisinya seperti apa. Kondisinya nanti kondisi semuanya itu akan outputnya adalah apakah kondisinya kuat atau lemah, atau tinggi atau rendah, ya, atau menarik atau tidak menarik, gitu. Nah, seperti itu ya kondisinya. Kondisi ininya ya, kondisi hasilnya nanti pada saat kita mengidentifikasi satu demi satu gitu. Nah, tergantung dengan cocoknya pakai tinggi rendah atau menarik tidak menarik atau kuat atau lemah gitu. Nah, seperti itu. Nah, yang ini adalah kondisi persaingan ya. Jadi kondisi persaingannya seperti apa saat ini gitu. Nah, kemudian ya ini ke posisi kanan kiri nggak boleh dirubah ya. Kalau atas bawah boleh. Kalau kanan di sini artinya ini sesudah posisi setelah perusahaan, artinya adalah konsumen. Jadi perusahaan memproduksi, menjual ke konsumen. Nah, yang di belakangnya itu yang mensuplai bahan baku, makanya namanya supplier, pemasok. Nah, ini nggak boleh dirubah makanya. Kalau atas bawah masih boleh dirubah, nggak apa-apa. Nah, ini adalah kondisi potensi dari barang pengganti ya, barang pengganti. Nah, kemudian ini adalah potensi dari masuknya pemain baru. Itu ya, masuknya pemain baru. Nah, tentunya di sini kalau yang atas bawah ya, kalau sebagai perusahaan kita berharap bahwa produk kita ini nggak mungkin ada barang penggantinya. Betul ya? Gitu. Nah, tapi siapa yang bisa menghalangi kreasi seseorang? Nggak bisa ya, semua orang bebas berkreasi. Artinya ya barang kita bisa lama-lama digantikan dengan munculnya barang pengganti yang memiliki fungsi yang sama dengan barang kita. Gitu, nah, seperti itu. Nah, tapi tidak semudah itu. Nanti kita akan lihat kapan sih barang pengganti itu bisa mengancam, kapan barang pengganti itu nggak mengancam kita. Gitu, nah, seperti itu. Begitupun dengan pesaing yang baru ya. Ini kan pesaing kita yang lama nih. Kita bersama teman-teman sesama industri itu pesaing yang lama. Nah, bisa jadi masuk lagi nih pesaing yang baru. Nah, kadang-kadang pesaing yang baru itu bisa masuk dan tiba-tiba langsung menang gitu ya kondisinya dia di sini. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Nah, kalau supplier sama konsumen ya bagaimanapun perusahaan pasti bergantung sama mereka. Tapi gitu ya, seberapa besar kebergantungan terhadap supplier dan konsumen ya ini yang harus diatur juga. Jangan sampai mereka berdua itu kuat sekali pengaruhnya ke kita. Artinya kondisi kita di dalam persaingan kita perusahaan ini, kita bergantung banget sama konsumen, bergantung banget sama supplier gitu. Nah, kondisi yang gimana sih yang membuat kita bergantung banget sama mereka ya, nanti kita lihat satu-satu. Nah, sekarang kita masuk ke yang rivalry dulu ya, kondisi persaingannya dulu. Nah, kondisi persaingannya di sini ya, kita mesti melihat gitu ya, siapa sih yang tidak ingin menang dalam bersaing gitu ya, gitu. Nah, tentunya nanti kita bisa mengidentifikasi sebetulnya apa sih keunggulan-keunggulan pesaing-pesaing kita gitu. Nah, seperti itu. Begitupun posisi kita sendiri gitu ya, posisi kita sendiri itu nanti gimana sebetulnya di tengah-tengah mereka gitu. Nah, kapan kondisi persaingan itu begitu kuat tapi menarik untuk bertahan di dalam kondisi persaingan tersebut. Nah, artinya bisa jadi kondisi persaingannya itu sudah lemah dan tidak menarik untuk bertahan di situ, sehingga perusahaan harus membuat inovasi atau malah membuat produk baru atau mungkin yang ekstrim ya, membuat merek baru gitu. Nah, seperti itu yang ekstrim gitu. Nah, kita lihat kondisi di mana persaingan itu masih kuat ya, kuat ini gambarnya nih, kuat seperti ini, tapi justru karena kuat justru di situ malah menarik buat bertahan di sana gitu. Kondisinya seperti apa? Nah, pada saat kondisi pesaing-pesaing kita itu memang mereka membuat
apa ya, perubahan-perubahan yang baru gitu ya, yang memberikan kita juga ide gitu ya, bagus juga ya dia melakukan seperti ini gitu. Nah, seperti itu memberikan kita ide ya. Di satu sisi kita melihat kok pasar mungkin bisa berpaling ke dia, tapi itu juga mendidik kita juga supaya kita bisa berperang melawan dia gitu. Nah, seperti itu gitu ya. Slow market growth. Nah, justru ketika penjualannya itu belum terlalu tinggi, nah itulah yang menarik buat tetap bersaing gitu ya. Sebelum masuk ke tinggi, nanti lama-lama jadi jenuh itu produk gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, itu justru masih menarik buat bertahan di sana, masih bisa berkreasi dengan bebas dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang ketiga sama dengan yang ke-1. Jadi memang ke si kompetitor, si rival-rival kita emang punya kompetitif yang keunggulan kompetisi yang memang handal gitu ya. Jadi membuat kita juga terdorong buat kita mesti punya apa nih, kita mesti punya apa gitu. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, kemudian kadang-kadang ada praktek-praktek dari pesaing-pesaing kita yang sampai memotong harga ya supaya volume penjualannya naik gitu ya. Mobil gitu ya, DP cuma 15 juta, seperti itu gitu ya. DP baca cicilannya gitu ya. Nah, seperti itu gitu. Tapi yang penting kan boosting volume penjualan dulu nih gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, karena ketika udah ada DP, mobilnya dikeluarin dan walaupun bayarnya nyicil, tetap perusahaan kan bisa mengakui itu penjualan sudah terjadi ya. Gitu. Nah, seperti itu. Ya, gitu. Nah, kemudian ya ini 31, 35 ini saling berkaitan ya. Kenapa perusahaan pesaing-pesaing itu bisa membuat strategi-strategi yang menarik, karena mereka memang memiliki visi yang bagus ya, memiliki strategi yang bagus, sumber daya yang baik sekali. Nah, seperti itu. Nah, ini kondisinya memang kuat gitu ya. Nah, tapi ini justru menarik buat bertahan di sana. Nah, seperti itu. Nah, biasanya kondisinya seperti ini, kalau ini berlangsung terus, kan ini nanti dia masih semua perusahaan bertarung sana, bertarung sini ya gitu ya. Nah, lama-lama semua akan menjadi jenuh lama-lama ya, sehingga kondisi persaingannya sudah tidak terlalu menarik. Meskipun bukan berarti harus angkat kaki dari kondisi persaingan ini, enggak juga gitu ya. Nah, cuma kita lihat kondisinya semuanya udah kehabisan ide gitu ya, udah nggak bisa bikin pergerakan yang bagus lagi gitu ya, udah masyarakatnya juga udah paling gini-gini lagi gitu ya. Nah, sehingga market growth-nya naik cepat gitu ya gitu. Nah, cuman ya udah sampai titik tertinggi dan mau kemana lagi gitu. Nah, seperti itu. Nah, biasanya kondisi yang seperti ini perusahaan membuat guide lah, konsultan siapa gitu ya, supaya produknya inovatif di sini. Artinya di sini kondisi rapid market growth ini, produk sudah sangat dikenal di masyarakat. Seperti itu ya, sudah sangat dikenal di masyarakat. Nah, kayak tadi ya produk. Nah, sampai akhirnya masing-masing produk sudah memiliki customer yang loyal satu sama lain, sehingga nggak karena udah loyal, nggak mudah untuk berpindah merek, ya, nggak mudah untuk berpindah to switch brand or hike. Nah, di sini artinya yang loyal itu kan kalau customer udah loyal kan dia nggak akan berpindah ke produk lain gitu ya, seperti itu. Misalnya ada beberapa rekan saya yang udah loyal dengan produknya Apple gitu ya, produk Apple, entah handphonenya, entah laptopnya gitu ya, sehingga dia tidak mau berpindah ke misalnya kalau komputer ya ke Windows gitu, nggak maunya pakai MacBook terus gitu. Nah, seperti itu gitu ya. Itu udah loyal tuh, customer yang udah loyal ke sana, seperti itu. Nah, itu yang dibangun bisa hasilnya seperti ini, pasti si perusahaan itu sudah melewati kondisi persaingan yang seperti ini. Ya, kondisi persaingan seperti ini. Gitu. Ya, itu kondisinya, ini banyak sekali ya cerita perusahaan yang dulunya begini, sekarang jadi udah begini, gitu banyak sekali. Dan akhirnya mereka harus, punya inovasi produk yang gila-gilaan supaya kembali begini kondisinya. Gitu, nah seperti itu. Ya, itu kondisi persaingan. Sekarang kita masuk ke 5 force yang selanjutnya. Di video selanjutnya juga.